Ramadan itu bulan apa? Bulan latihan. Betul nggak? Supaya nanti 11 bulan kita bisa menjadi insan bertakwa. Ini salah. Nabi mengatakan sayyidu syuhuri Ramadan, bosnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan peperangan, ikhwan. Bukan bulan latihan. Kira-kira kalau musuh nyerang, kita baru latihan, yang mati kita apa dia? Kita. Makanya kalau misalkan melihat ada umat Islam mati di bulan Ramadan, paham maksudnya? Orang tarawih dia tidur, itu mati. Orang tadarus dia tidur, itu mati. Orang sedekah dia belanja, itu mati. Orang sibuk ngurusin masjid, dia masih sibuk bukain toko sampai pagi, itu mati. Kenapa bisa begitu? Nggak paham. Dia sedang berniaga dengan siapa? Nggak paham. Sedang ada obral besar-besaran, nggak paham bahwasanya ini waktunya terbatas. Lihat amalannya para aulia dan solihin. Kita nggak mungkin nyamain mereka. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Syekh Abu Bakar bin Salim. Gimana caranya? Ramadan kita tidur baik. Ikhwani sekalian dimuliakan oleh Allah. Ini ruh tadi itu. Kata Nabi SAW, setelah dia dibungkus, dibawa ke langit. Setiap langit malaikat tanya, ini ruhnya siapa? Kok begitu mulianya dia? Emang dia udah bikin apa waktu hidup di dunia? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Tidurnya dikit, istighfarnya banyak. Kalau kita tidurnya banyak, istighfarnya dirubah. Rubah dari sekarang. Jangan jadi penonton terus. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafa. Allah tuh suka kesuksesan, Allah nggak suka kegagalan. Allah suka urusan yang di atas-atas, Allah tidak suka urusan yang di bawah-bawah, saudara. Jangan jadi penonton terus. Dibawa ke Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Dicatat namanya di Iliyin, fulan ibnu fulan ahlul jannah. Ditaruh kembali ruhnya itu, dibalikin ke jasadnya. Kalau suara sendal peziarah itu sudah nggak kedengeran, baru datang malaikat mungkar dan langsung nanya, man rabbuka? Madza taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fika? Siapa Tuhan kamu? Apa pendapat kamu kepada laki-laki yang diutus kepada kamu? Fa insyaallah, insyaallah bi barakatir Rasul wa Fatimah al-Batul bintir Rasul, kita semua bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Shallu ala Nabi Muhammad. Selesai begitu aja? Enggak. Ketika bisa jawab, diluaskan 70 hasta. 70 hasta itu 35 meter. Hadza dhira'. Ini namanya ba'. Ini 70 hasta 35 meter. Ada orang di Jakarta punya kamar 35 meter persegi? Gak ada. Ini orang di kuburan dikasih kamar 35 meter persegi. Yunawar binur kal qamar fi lailatul badr. Akan dikasih penerangan seperti cahaya bulan purnama. Yuftah lahu fathan ilal jannah. Dibuka satu pintu langsung menuju surga. Bisa saling lihat, bisa saling ketemu. Yang tadinya tetanggaan di RW 3, satunya lagi di RW 5, karena sama-sama saleh, sama-sama ahlul Quran, sama-sama ahlul qiblah, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Ketemu lagi. Habib Zaki apa kabar? Habib Des, bekhair ente. Alhamdulillah kita selamat. Ini Ramadan, kunci kita. Orang miskin jadi kaya di Ramadan. Orang yang gak punya bayangan bisa beli rumah 10 miliar, itu kebeli di bulan Ramadan dengan harga 1 rupiah. Begitu indahnya bulan suci Ramadan. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Ini kalau ruhnya orang baik. Kalau ruhnya orang gak baik, dijemput malaikatnya, ala bu'di marmal basar, wajahnya udah gak enak. Ditarik paksa oleh Israel, kesakitan mengerang. Setelah itu dimasukkan ke dalam kubur dengan paksa. Ditanya, "Man rabbuka? Madza taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fika?" Ditanya lagi, "Ma kitabuka? Ma imamuka?" Enggak tahu, enggak bisa jawab.
dipukul dengan palu di telinga mereka yang suara teriakannya terdengar kecuali oleh jin dan manusia. Semua bisa dengar. Burung perkutut bisa dengar, tumbuhan bisa dengar, malaikat yang ada di langit ketujuh bisa dengar nih suara teriakan orang yang diadab oleh Allah Rabbul Alamin. Ikhwani sekalian, tidaklah salafus soleh ini memberikan nasihat-nasihat kemudian mereka merasa lebih baik dari yang dinasihati. Wallahi la. Tidak ada sedikit pun di dalam hati kami menyampaikan apa yang diwariskan kepada kami sedikit ini daripada ilmu-ilmunya salafus soleh, melainkan untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba kenikmatan yang begitu mulia ketika hamba tersebut dijadikan makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, umat terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dari banyaknya umat. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan saya bersama umat terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sadari bahwa kita adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, manusia termulia yang pernah Allah ciptakan. Bukan ucapan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang diterima dari Allah. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, dan Allah pencipta kepada setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tapi Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak katakan umat nabi-nabi tertentu yang termulia, namun Allah katakan ana dan antum semua adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi. Melalui lisan Nabi Muhammad di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, dan Allah melihat bahwa kita pantas untuk mendapatkan predikat orang terbaik di sisi Allah. Saya selalu bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjadikan saya dan antum hidup pada zaman Nabi Nuh. Allah bisa saja pilih kita termasuk orang-orang yang hidup menjadi kaum Nabi Lut, menjadi umat Nabi Hud. Mudah bagi Allah untuk menjadikan kita menjadi kaum Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menjadikan kita hidup di zaman Nabi Musa atau Nabi Isa. Tapi kehendak Allah, Allah ingin mentakdirkan kita menjadi manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ini bukan kebetulan, ikhwan. Ini adalah tanda kasih dan sayangnya Allah kepada ana dan antum. Maka Allah pilih kita menjadi umat terbaik dengan firman Allah. Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Allah firmankan di dalam Al-Quran, saya wariskan, kata Allah. Al-wiratha fil lughati al-arabiyyah takunu mutaakhirah. Di dalam bahasa Arab, warisan itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh orang yang hidup setelah kita, bukan orang yang sebelum kita. Artinya kita masih memiliki orang-orang yang hidup setelah kita wafat. Orang-orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan warisan. Artinya orang setelah kita. Umumnya kalau orang yang mutaakhir itu dianggap remeh, terlambat. Wah, terlambat loh, di luar loh, gitu kan, biasanya begitu. Umurnya di bawah saya, masih bocah ini dia, ya, masih bau kencur ini dia. Biasanya begitu manusia, umumnya begitu. Dia merasa dirinya berada di depan, maka semua orang akan berada di belakang. Dan warisan biasanya kepada orang yang setelahnya. Tapi Allah gandengkan kalimat wiratha ini,
Thumma awrathnal kitab, kami berikan Al-Quran ini kepada orang yang hidup di akhir, bukan di awal. Kenapa mereka diberikan Al-Quran padahal mereka di akhir? Apa yang terjadi kepada mereka? Apa rahasianya? Allah katakan alladzina istafaina min ibadina. Mereka ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Al-Quran sebagai pedoman adalah orang-orang yang kata Allah, saya pilih dari banyaknya hamba saya.